Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma fakkihna fid din wa 'allimna at-ta'wil amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita melanjutkan ngaji kitab Muqaddimatu Ilmil Kalam. Sekarang kita akan membahas taksimul ma'lum indal falasifah, yaitu pembagian al-ma'lum versi para filosof. Al-ma'lum indal falasifah itu terbagi menjadi dua. Pertama terbagi menjadi dua, yaitu ma lahu tahaqququm ma, yang memiliki realitas tertentu, realitas tertentu. Nah, ini disebut dengan al-maujud, yang ada. Kemudian yang kedua adalah ma laisa lahu tahakkukun ma, yang tidak memiliki realitas tertentu. Nah, ini disebut dengan al-ma'dum. Nah, al-ma'dum ini mencakup kepada dua hal. Pertama, mencakup kepada al-mumkinul ma'dum atau al-mumkin qabla wujudihi, sesuatu yang mungkin sebelum dia ada. Ini dicakup oleh al-ma'dum. Nah, al-ma'dum ini mencakup pada al-mumtani. Ini yang dicakup yang kedua oleh al-ma'dum. Jadi al-mumtani, sesuatu yang mustahil, itu dicakup oleh kata al-ma'dum juga. Jadi al-ma'dum ini mencakup kepada dua hal, yaitu al-mumkin qabla wujudihi dan al-mumtani, sesuatu yang mustahil. Jadi di dalam versi filosof tidak ada perbedaan antara yang mustahil dan yang mungkin yang tidak ada. Tidak ada perbedaan, sama-sama disebut dengan al-ma'dum. Kemudian kembali kepada bagian yang pertama, yaitu al-maujud. Al-maujud ini kemudian terbagi menjadi dua. Pertama disebut dengan al-maujud al-khariji. Apa itu al-maujud al-khariji? Yaitu al-maujud al-khariji itu sesuatu yang memiliki realitas eksternal, nyata di alam eksternal. Ini disebut dengan al-maujud al-khariji. Artinya realitasnya itu ada di alam eksternal. Maka itu disebut dengan al-maujud al-khariji. Kemudian yang kedua disebut dengan al-maujud al-zihni. Al-maujud al-zihni ini adalah sesuatu yang keberadaannya itu, yang realitasnya itu ada di alam mental, di dalam mental. Maka ini disebut dengan al-maujud al-zihni. Ini disebut dengan al-maujud al-zihni. Kemudian al-maujud al-khariji ini terbagi menjadi dua. Pertama, ma la yakbalul adam lidzatihi, yang tidak menerima ketiadaan karena dirinya sendiri, dan ini adalah mencakup kepada satu hal, yaitu wajibul wujud. Yang kedua, ma yakbalul adam lidzatihi, yang menerima ketiadaan karena dirinya sendiri. Apa itu? Yaitu disebut dengan mungkin. Jadi al-mumkin atau yang disebut dengan al-mumkinul maujud atau al-mumkin ba'da wujudihi. Nah, ini disebut dengan ma yakbalul adam lidzatihi. Kemudian al-mumkinul maujud ini terbagi menjadi dua. Pertama disebut dengan jauhar, yaitu substansi. Yang kedua disebut dengan arad, yaitu aksiden. Ini adalah pembagian al-maklum secara
terperinci menurut versi falasifah para filosof. Sanian yang kedua mazhabul falasifah. Mazhabul falasifah, pendapat para filosof. Qalu berkata siapa falasifah? Kulluma adapun segala sesuatu yasihu yang absah. Ayyuk lama apa diketahui apa ma. Nah, ma yasihu ayyuk lam itu sama pengertiannya dengan ma min sya'nihi ayyuk lam. Artinya yang dapat diketahui. Kulluma adapun segala sesuatu yasihu yang absah ayyuk lama apa diketahui apa ma. Ingkana apabila ada lahu ialah bagi ma tahakkukun ma apa kenyataan tertentu, realitas tertentu, fahuwa maka adapun ma al maujuduh ialah al maujud yang ada. Wa illam yakun dan apabila tidak ada lahu ialah bagi ma tahakkukun apa kenyataan atau realitas, fahuwa maka adapun ma al ma'dum ialah al ma'dum yang tiada. Kemudian al maujud wa qassamu dan membagi mereka falasifah al maujuda kepada al maujud yang ada ila maujudin kharijiyin kepada yang ada eksternal. Maksudnya keberadaannya itu di alam eksternal. Wa maujudin zihniyin ya. Wa qasamul maujuda ila maujudin kharijiyin ya, yang ada eksternal. Dan yang kedua wa maujudin zihniyin dan yang ada zihniyin ya, mental. Zihni ini mental. Ada di dalam pikiran. Kalau realitasnya itu di dalam pikiran, di alam mental, maka disebut dengan maujud zihni. Kemudian wa qasamu dan membagi mereka falasifah al-mawjud al-kharijiyah kepada yang ada eksternal ilama pada sesuatu layak balu yang tidak menerima apa ma al-adamah pada ketiadaan idzati karena diri ma atau esensi ma wa dan adapun ma layak balul adam lidzatihi al-wajibu ialah al-wajib yang niscaya ada atau wajibul wujud ya, yang niscaya ada, yang harus ada. Wa ilama yakbaluhu dan pada sesuatu yakbaluhu yang menerima pamahu terhadap Adam. Wa huwa dan adapun ma yakbaluhu al mungkin ialah yang mungkin. Kemudian wa qasamu dan membagi siapa mereka falasifah al mungkina kepada yang mungkin ilama pada sesuatu yakunu yang ada apa fi maudhu'in di dalam subjek. Nah, apa yang dimaksud dengan maudhu? Ai mahallin, mahal, tempat, yuqawwimu, yuqawwimu yang menjadi dasar apa mahal, ma terhadap sesuatu, halah yang menempat apa ma fihi di dalam mahal. Ini ada yang mengartikan seperti ini. Yukawim itu sama dengan ijad. Ya, ada yang mengartikan demikian. Mahallin ay mahallin tempat yukawimu yang mengadakan apa mahal ma terhadap sesuatu hal lah yang menempat apa ma fihi di dalam mahal. Nah, untuk mengetahui lebih detailnya ini harus mempelajari yang namanya ilmu makulat. Nah, ilmu makulat ini pembahasannya dimulai dari ini yaitu waqasamul mungkin ila ma yakunu fi maudu. Nah, ini pembahasan ilmu makulat. Wa huwa dan adapun ma yakunu fi maudu al-aradu ialah aksiden disebut dengan arad. Wa ilama dan pada sesuatu la yakunu yang tidak ada apa maka zalikah ialah seperti hal tersebut yaitu fi maudu. Wa huwa dan adapun ma la yakunu kadzalik al-jauharu ialah jauhar, substansi. Nah, wa qasamul mungkin, nah, dari sini ini merupakan pembahasan ilmu makulat. Ilmu makulat itu juga ada dua versi, ya. Ada versi mutakallimin, versi para teolog, dan versi falasifah, versi para filosof.
Nah, ada perbedaan. Ada perbedaan pembahasan di dalam ilmu makulat. Nah, kalau sudah mempelajari al-umurul ammah, ini kan tergambar. Kenapa ya? Kenapa ilmu makulat itu antara mutakallim, para teolog dan para filosof itu berbeda pembahasannya. Ini sudah berbeda dari segi taksimul maklum, sudah beda. Kalau menurut mutakallimun ya, yang namanya jauhar itu adalah mutahayyiz, asyai al mutahayyiz, yaitu sesuatu yang mengambil tempat dengan dirinya sendiri. Kalau Arab adalah al-halu fil mutahayyiz, sesuatu yang menempat di dalam sesuatu yang mengambil tempat dengan dirinya sendiri. Nah, ini sudah tergambar kenapa ilmu makulat ada versi para teolog dan ada versi falasifah, yaitu para filsuf. Demikian, semoga bermanfaat dan semoga bisa dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.